Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali melanjutkan video pembelajaran kita untuk materi limit fungsi aljabar bagian ketiga. Dalam penjabaran menyelesaikan masalah nilai limit fungsi aljabar kemarin, ada beberapa metode di mana metode substitusi telah kita bahas di bagian yang kedua. Pada video kali ini kita akan membahas metode pemfaktoran untuk limit X mendekati A untuk Fx. Untuk contoh soal dan penyelesaiannya, di sini menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk limit X mendekati A Fx dengan metode pemfaktoran. Sebelum kita membahas contoh soal dan penyelesaian dari nilai limit fungsi aljabar berikut ini, kita akan ingat kembali yang dinamakan metode pemfaktoran. Di sini nanti akan saya berikan 3 tipe contoh soal pemfaktoran. Di sini ada X kuadrat dikurangi 9. Maka kita buat dulu 2 kurung tertutup yang nanti X kuadrat dikurangi 9 ini pemfaktorannya akan menghasilkan X plus 3 X min 3. Kenapa bisa X plus 3 bisa X min 3? Asalnya dari sini. Kita bisa lihat di sini ada X kuadrat, maka X kuadrat akan kita pecah di depan 1, di belakang 1. Kemudian, tanda negatif ini akan kita uraikan, yang satunya plus, yang satunya min. Karena plus ketemu min itu adalah min. Kemudian angka 9 di sini akan kita uraikan berapa kali berapa yang hasilnya 9, maka di sini didapat 3 kali 3. Kemudian contoh yang kedua, X kuadrat min 64. Maka pemfaktorannya bagaimana? Oke, pemfaktorannya adalah X plus 8 X min 8. Ini untuk tipe pemfaktoran yang pertama. Untuk tipe contoh yang kedua, saya punya X kuadrat ditambah 5X plus 6. Cara awalnya sama, kita buat 2 kurung tertutup. Kemudian di sini, kalau tadi kita bisa langsung jabarkan menggunakan X kuadrat dan angkanya itu. Tapi di sini tidak bisa. Kenapa? Karena di sini ada angka 5 di bagian tengah dan ada angka juga di bagian belakang. Kalau nanti kalian temui tipe bentuk kuadrat yang seperti ini, cara pemfaktorannya adalah kita buat skema bantu. Bentuk skemanya seperti ini. Yang satu arah itu ditandai dengan tanda penjumlahan, yang satu arah berikutnya ditandai dengan tanda perkalian. Kemudian untuk yang penjumlahan dan perkalian di sini akan muncul angka. Angka 5 dan 6 ini dari mana? Dari soalnya. Yang tengah itu ditulis di sampingnya penjumlahan, sedangkan yang pinggir akan ditulis di sampingnya perkalian. Kemudian kalian cari angka. Angka berapa yang jika dijumlahkan hasilnya 5 dan jika dikalikan hasilnya 6. Maka angka yang dimaksud adalah angka 2 dan 3. Jadi ditulis di sini. Kita cek saja. 2 ditambah 3 benar tidak 5? Oh, benar. 2 dikali 3 benar tidak 6? Oh, itu juga benar. Maka angka 2 dan angka 3 yang di sini positif semua, tinggal kita tuliskan di atas. X plus 2, X min 3. X ini didapat dari mana? Dari X kuadratnya yang diuraikan. Agar lebih jelas, di contoh berikutnya masih tipe yang sama. X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Kita buat 2 kurung tertutup, kemudian kita buat skemanya. Di depan dan di belakang itu memuat angka yang ada pada soal. Di depan yang sejajar dengan penjumlahan itu adalah angka 3, yang perkalian itu adalah angka negatif 10.
Hati-hati di sini. Kalau ini tadi hanya ditulis angka 6 karena tandanya adalah positif. Kalau tandanya negatif, maka tanda negatif itu harus disertakan. Sekarang kita cari angka berapa yang jika ditambah itu hasilnya 3, kalau dikalikan hasilnya negatif 10. Oke, di sini didapatkan angka positif 5 dan negatif 2. Kita cek saja, 5 ditambah negatif 2 itu benar tidak 3? Benar. 5 dikali negatif 2 benar tidak negatif 10? Juga benar. Maka hasil pemfaktorannya adalah X plus 5. Di sini karena positif, maka di sini tandanya plus. X min 2, di sini negatif, maka di sini pun tandanya negatif. Sekarang untuk tipe contoh pemfaktoran yang ketiga, di sini ada bentuk kuadrat, 2x kuadrat ditambah 5x ditambah 3. Bisa kalian perhatikan, untuk koefisien x kuadrat bukan lagi 1 seperti yang tadi, tapi di sini muncul angka. Nanti caranya akan sedikit berbeda. Langkah pertama sama, kita buat 2 kurung, kemudian kita buat skemanya. Yang berpasangan dengan penjumlahan itu adalah angka 5, tetap angka yang tengah, dan di sini yang berpasangan dengan perkalian itu adalah angka 6. Angka 6 didapat dari mana? Angka 6 di sini didapat dari angka 2 di depan dan angka 3 di belakang dikalikan. Jadi, kalau x kuadrat koefisiennya 1, hasil perkaliannya ini cukup langsung diambil angka yang belakang. Tapi kalau ada angka di depan x kuadrat, maka hasil perkaliannya ini jangan lupa dikalikan dengan angka yang belakang. Maka di sini sama seperti tadi, angka berapa yang jika dijumlahkan 5 dan dikalikan 6, maka didapat angka 2 dan 3. Nah, di sini isiannya pun bisa kalian lihat, walaupun skemanya sama, ternyata isiannya berbeda. Di sini didapat 2x plus 2. Plus 2-nya dari angka yang atas ini. Lalu 2x-nya dari mana? 2x kuadrat itu akan dipecah menjadi 2 tempat. Angka 2 di sini akan menempati posisi paling depan dan menjadi penyebut di angka yang terakhir. Mohon maaf, ini tandanya plus ya, saya ganti dulu. Oke, di sini tandanya sudah saya ganti dengan plus ya. Mohon maaf tadi ada salah penulisan. Saya punya 2x kuadrat ditambah x dikurangi 10. Langkahnya sama, kita buat kurung dan buat skema. Di sini angkanya angka berapa? Angka 1. Kenapa angka 1? Hati-hati, di sini variabelnya hanya x, tidak punya angka, itu artinya koefisien dari x ini adalah 1. Kemudian di sini negatif 20 didapat dari 2 dikalikan negatif 10. Sekarang angka berapa yang dijumlahkan 1 dan dikalikan menghasilkan negatif 20? Adalah angka 5 dan angka negatif 4. Maka dari skema ini diperoleh 2x ditambah 5 di sini ya, plus 5-nya, 2x-nya dari ini, kemudian x dikurangi 4 dibagi 2. Hasil akhirnya adalah 2x plus 5-nya tetap di sini akan menjadi x min 2. Semoga dengan menyimak uraian ini kalian bisa ingat kembali yang dinamakan pemfaktoran. Sekarang kita akan kembali ke soal. Contoh soal yang diberikan untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar bentuk limit x mendekati a f x dengan metode pemfaktoran di sini. Tentukan nilai limit fungsi aljabar berikut. Saya punya 4 soal. Kita akan selesaikan satu persatu. Untuk soal yang pertama, limit
X mendekati 2 untuk X kuadrat min 4, X min 2. Langkah pertama untuk menyelesaikan soal limit itu sama, semua akan kita substitusikan terlebih dahulu. Baru nanti akan ada hasil yang mengharuskan kalian menggunakan metode pemfaktoran. Maka di sini X-nya akan kita ganti dengan 2, didapat 2 kuadrat dikurangi 4 per 2 min 2. Hasilnya adalah 4 dikurangi 4 per 0, didapat hasil 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0, maka soal ini akan kita uraikan dengan pemfaktoran. Yang bisa difaktorkan yang mana? Tentunya yang ada X kuadratnya di sini. Yang bentuk soalnya dalam bentuk kuadrat. Maka kita tulis lagi soalnya, limit X mendekati 2 X kuadrat min 4 per X min 2. Dengan menggunakan metode pemfaktoran yang tadi sudah diuraikan dan dibahas, di sini didapat hasil X kuadrat dikurangi 4 itu menghasilkan X min 2 X plus 2. Sedangkan untuk penyebut X min 2 sendiri adalah tetap X min 2. Di sini bisa kalian lihat ada X min 2 di atas dan ada X min 2 di bawah, maka keduanya bisa kita coret. Maka di sini tinggal tersisa X plus 2. Setelah ini tinggal kita ganti X yang depan ini dengan angka pendekatan pada limitnya, yaitu diganti dengan angka 2. 2 plus 2. Maka hasilnya adalah 4. Untuk pembahasan nomor 2 dengan soal limit X mendekati negatif 1 untuk X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 per X plus 1. Kita substitusikan dulu, akan dihasilkan seperti ini. Negatif 1 dikuadratkan ditambah 3 dikalikan negatif 1 ditambah 2 per negatif 1 plus 1. Untuk yang atas sendiri, negatif 1 dikuadratkan adalah 1, positif ketemu negatif di sini negatif 3 ditambah 2 per 0. Hasilnya adalah 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 akan kita uraikan soalnya kembali. Limit X mendekati negatif 1 untuk X kuadrat plus 3X plus 2 per X plus 1. Kita ingat kembali pemfaktoran untuk X kuadrat plus 3X plus 2, pemfaktoran tipe yang kedua tadi. Maka akan dihasilkan X plus 1 X plus 2 per X plus 1 yang bawah tetap. Di sini yang sama yang mana? Oh, ternyata yang sama adalah X plus 1. Maka X plus 1-nya bisa kita hilangkan. Tersisa X plus 2. X-nya kita ganti dengan negatif 1, menghasilkan negatif 1 plus 2. Maka hasilnya adalah 1. Kita lanjut di soal nomor 3. Limit X mendekati negatif 3 untuk 2X kuadrat ditambah X dikurangi 15 per X plus 3. Kita substitusikan dulu, dihasilkan 2 dikalikan negatif 3 kuadrat ditambah negatif 3 ditambah 15 per negatif 3 plus 3. Sama dengan 18 dikurangi 3 ditambah 15 per 0 sama dengan 0 per 0. Maka kita uraikan lagi untuk limit X mendekati negatif 3, 2X kuadrat plus X min 15 per X plus 3. Kita faktorkan dengan tipe pemfaktoran yang ketiga tadi. Ada angka 2 di bagian X kuadrat. Maka dihasilkan di sini 2X min 5 X plus 3 per X plus 3 yang bawah tetap. Kemudian di sini X plus 3 bisa kita coret, tinggal tersisa 2X min 5. X-nya kita ganti dengan angka min 3, maka diperoleh 2 dikalikan min 3 kurangi 5. Dihasilkan negatif 6 kurangi 5, hasilnya adalah negatif 11.
Kemudian untuk contoh soal yang terakhir di nomor 4 kali ini ada limit X mendekati 2 untuk X min 2 per X kuadrat plus 2X min 8. Kita substitusikan terlebih dahulu. 2 dikurangi 2 per 2 kuadrat plus 2 kali 2 dikurangi 8. Maka di sini menghasilkan 0 per 4 plus 4 dikurangi 8 sama dengan 0 per 0. Kita uraikan. Limit X mendekati 2 untuk X min 2 per X kuadrat plus 2X min 8. Maka didapat X min 2 per X min 2 X plus 4. Di sini yang sama adalah X min 2 bisa kita coret. Tersisa, hati-hati di sini karena yang habis adalah yang bagian atas, maka jawabannya masih dalam bentuk pecahan. Kalau ini tadi kan yang tersisa bagian atas, pernya per 1, jadi per 1 tidak perlu ditulis. Tapi saat 1 per itu hati-hati dalam menyelesaikannya. 1 per yang bawah tersisa X plus 4. Maka di sini 1 per 2 plus 4 didapat jawabannya adalah 1 per 6. Keempat contoh soal yang telah kita bahas tersebut adalah contoh soal untuk menentukan nilai limit fungsi aljabar dalam bentuk limit X mendekati A untuk fx dengan metode pemfaktoran. Semoga bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah pengetahuan kalian. Kemudian di kondisi pandemi ini, jangan lupa tetap jaga selalu kesehatan, jaga selalu protokol kesehatan, jaga selalu 3M. Salam sehat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.